Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Boom Movie yang selalu menghadirkan film menarik untuk kalian tonton. Ya, kali ini kita akan membahas kembali kelanjutan dari film Squid Game yang sebelumnya udah pernah gue bahas alur cerita filmnya. Tetapi buat kalian yang belum menonton episode sebelumnya, boleh tuh guys ditonton dulu agar kalian lebih mengerti dengan alur cerita film Squid Game ini. Tetapi sebelum kita mulai pembahasan dari alur cerita film Squid Game ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya. And then follow juga akun Instagram pribadi gue, agar kita semakin akrab bro. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai series dari film Squid Game ini. Setelah menyelesaikan permainan gulali di film sebelumnya, di sini Abah Sobri berterima kasih kepada Ki-hun karena dengan cara bodohnya, mereka semua mampu menyelesaikan permainan itu. 살았습니까? 걱정했습니다. Sementara di sisi lain, Sangwo meminta maaf kepada mereka karena telah menyuruh mereka untuk berpencar di permainan tadi. Tetapi karena mereka semua masih selamat, Ki-hun tidak mempermasalahkan tentang hal itu. Kalau gue mah pasti udah gue ajak gelut tuh orang. Tapi oke lah lur, kita lupain aja. Dalam permainan sebelumnya, sebanyak 79 orang telah modar, sehingga saat ini tersisa 108 orang yang masih hidup untuk melanjutkan ke permainan selanjutnya. Dan singkat waktu di saat mereka ingin makan, di sini Doksu merasa kalau makanannya terlalu sedikit untuk cc tubuhnya yang besar. Jadi Doksu pun mengantri kembali agar dia mendapatkan jatah makanan 2 kali lipat. Namun di saat Rombli ingin mengambil jatah makanannya, Bos, kok ini makanannya udah habis aja ya? kata Rombli sambil kesal dan menahan lapar. Mengetahui kalau Doksu mengambil porsi makanan yang double, Rombli pun datang menghampiri Doksu. Karena tidak menerima hal itu, mereka pun beradu bacot dan menyelesaikannya secara jantan. 너 때문에 깨졌잖아, 이 개새끼. 그게 이렇게 새끼가 식탐은 많아가지고 씨. Namun sayangnya di sini Rombli pun mati di saat berkelahi dengan Doksu. Lantas Ki-hun yang melihat perkelahian itu, dia pun melaporkannya kepada para staf. Namun para staf justru menganggap kalau Rombli telah tereliminasi. Doksu yang mendengar hal itu justru menguntungkan. Dia pun berencana untuk membunuh peserta lainnya saat sedang tertidur, agar dia mendapatkan lebih banyak imbalan ketika bermain nanti. Namun di sini Ki-hun yang melihat rencana Doksu dengan timnya itu, dia pun mengajak Sae-byok untuk bergabung dengan timnya, karena akan sangat sulit jika dia bermain sendirian. Di sisi lain, terlihat peserta yang bernama Byongki dengan beberapa staf yang sedang mengambil organ-organ tubuh dari para peserta yang telah modar untuk dijual ke pasar gelap. Ternyata di sini mereka sebelumnya sudah mengenal satu sama lain. Lantas oknum staf itu memberikan Byongki petunjuk setiap kali akan ada permainan agar Byongki tetap hidup. Dan staf itu juga menyarankan untuk mencari tim yang kuat, karena malam ini permainan akan semakin berbahaya. Lantas saat Byongki kembali, ia pun meminta untuk bergabung bersama tim Doksu. Namun Doksu berkata, Sorry bos, orang culun kayak lu nggak layak di tim gue. Mending lu pulang dah. Karena ditolak mentah-mentah, Byongki pun berbisik kepada Doksu kalau dia mengetahui semua bocoran permainan ini dari para staf. Lantas singkat waktu saat peserta akan tidur, Doksu langsung melancarkan aksinya untuk membunuh para peserta.
Dan di sini karena ulah Doksu itu mengundang kerusuhan bagi para peserta yang lain, lantas mereka pun saling membunuh satu sama lain. Dan di saat Doksu ingin menyerang Saebyok, untungnya dia berhasil menusuk Doksu dengan pisau yang sebelumnya dia sembunyikan. Lantas Saebyok pun menghampiri Ki-hun untuk meminta bantuan. Lalu kelompok Ki-hun pun mencoba melindungi diri satu sama lain dari kelompok Doksu. Dan di saat suasana semakin ambyar, tiba-tiba Abah Sobri pun berteriak untuk menghentikan perkelahian ini atau semua peserta akan modar di sini. Karena kerusuhan itu, lantas frontman pun membatalkan permainan yang akan diadakan malam ini. Dan dia pun memerintahkan para staf untuk memeriksa para peserta. Dalam insiden baku hantam tadi, sebanyak 27 orang telah modar atau telah tereliminasi, sehingga tersisa 80 peserta yang masih hidup. Singkat cerita, keesokan harinya para peserta pun diarahkan ke tempat yang sangat aneh. Dan mereka pun diperintahkan untuk membuat sebuah kelompok yang berisi 10 pemain. Namun karena kelompok Ki-hun hanya berjumlah 5 orang, mereka pun berusaha merekrut peserta lainnya untuk masuk ke dalam kelompok mereka. 혹시 아직 팀이 없으신? 팀 찾는 거면 저랑 같이 합시다. 혹시 팀을 정하셨나요? Namun sayangnya mereka di sini hanya bisa merekrut 4 orang saja untuk bergabung. Namun di sisi lain, Doksu mendeportase Pok Tuti karena Doksu hanya butuh kelompok yang kuat, sedangkan Pok Tuti hanyalah wanita kurus yang lemah. Karena sakit hati, Pok Tuti yang terbuang pun bergabung ke kelompok Ki-hun yang kekurangan 1 orang. Dan singkat cerita, permainan ketiga pun akan dimulai. 오늘 환영합니다. 이번 게임은 Dan ternyata memang permainan kali ini harus kuat-kuat otot bos, karena mereka akan memainkan permainan tarik tambang, yang mana kalau mereka kalah mereka akan langsung jatuh dari ketinggian yang sangat ekstrim dan sekejap bisa membunuh mereka. Lantas permainan pun dimulai. Di sini terlihat kelompok Doksu dengan mudah menjatuhkan kelompok tim lawan, karena dari kelompok Doksu terdiri dari 10 orang-orang yang bertubuh kekar. Sementara saat tim Ki-hun ingin bermain, mereka semua ragu karena tim yang akan mereka lawan terdiri dari 10 orang pria. Sedangkan kelompok Ki-hun hanya ada 2 cewek-cewek krempeng. Mana lagi ini kakek tua udah bawa tanah. Ya mana kuat lah lur. Aduh, matilah gua, kata Ki-hun sambil ketakutan. Namun Abah Sobri punya strategi ampuh untuk menang dari permainan tarik tambang ini. 잘 들어봐. 지금부터 모두 그의 뒷모습을 보는 사람이니까 그 사람은 상대편의 얼굴을 왼쪽으로 나눠서 서는 거야. 10초는 그냥. Lantas saat mereka bermain, pertama-tama mereka berdiri secara selang-seling, dan pemain yang paling kuat berada di belakang, lalu menaruh kedua kaki mereka dengan posisi sejajar menghadap ke depan. Dan yang paling penting, mereka harus mendorong kepala mereka ke arah belakang agar menahan kekuatan dari tim musuh. Dan saat musuh mulai lengah, mereka pun langsung menarik tali tambang itu sekuat tenaga. Namun di saat mereka ingin menang, tim musuh berhasil menyatukan kekuatan mereka kembali.
dan memutarbalikkan posisi. Namun Sangwo berkata, Tenang lur. dia menyuruh kelompoknya untuk maju 3 langkah agar musuh terjatuh. Dan di saat musuh sudah terjatuh, mereka mulai menarik tali tambang itu dengan sekuat tenaga. Hingga akhirnya mereka pun berhasil memenangkan permainan tersebut. Lalu di saat Ki-hun dan kelompoknya kembali ke ruangan pemain, Doksu pun terkejut karena Mpok Tuti yang udah dia buang berhasil lolos dari permainan itu. Singkat waktu saat mereka ingin tertidur, salah seorang dari kelompok Ki-hun khawatir kalau malam ini akan menjadi rusuh seperti malam sebelumnya. Jadi ini rencana gue, kita bunuh aja dulu kelompok Doksu karena dia yang paling kuat. Namun Ki-hun berpikir kalau kelompok mereka tidak cukup kuat untuk melawan kelompok Doksu. Jadi lebih baik membuat pertahanan daripada membuat kerusuhan. Lantas untungnya malam itu adem ayem aja karena seluruh tim sudah saling berjaga. 뭐야? 아직 항구도 못 끝낸 거야? Namun di sisi lain, Byongki dan teman stafnya kembali mengambil organ tubuh dari peserta yang telah modar. Lalu setelah selesai mengambil organ tubuh itu, kedua staf yang bertopeng bundar pun segera membawa organ tubuh itu melalui jalur khusus yang dibuat darurat kalau ada terjadi di bangunan ini. Lantas salah satu dari staf itu pun curiga dan bertanya dengan staf yang lainnya. Siapa lo ngap? Staf itu berkata, Iya, kepo amat lo nyet. karena curiga salah satu staf itu pun menyuruh dia untuk melepaskan topengnya. Dan ternyata dia adalah Jonho yang sedang menyamar. Dan tanpa basa-basi, Jonho langsung menembak staf itu setelah dia mengetahui lokasi keberadaan frontman. 섞여져 있는 신조병. 설마 남자한테 그랬겠냐고. 한 팀이 되면은. Sementara itu saat Byongki bertanya tentang permainan yang akan dilakukan selanjutnya, namun para staf itu mengatakan kalau frontman belum memberitahu tentang hal itu. Lantas Byongki yang kesal pun mencoba mengancam salah satu staf itu. Dan karena tidak terima, staf itu pun melakukan perlawanan. Dan akhirnya terpaksa Byongki membunuh staf itu. Byongki pun panik lalu berusaha kabur dari tempat itu. Lalu staf yang satunya lagi pun mencoba menenangkan Byongki. Namun tak lama frontman pun datang, lalu menembak staf itu dan berkata, Gue gak peduli ya mau lo jual organ tubuh itu kek, mau lo makan juga, terserah. Tapi gue gak suka kalau ada orang yang curang dalam permainan ini. Dan pada akhirnya frontman pun membunuh mereka berdua. Lalu singkat waktu, frontman pun menemukan staf yang telah ditembak oleh Jonho. Melihat hal itu, frontman pun menyuruh staf yang lain untuk mencari tahu pelakunya. Karena dia tahu kalau peluru yang digunakan ini adalah peluru seorang detektif. Di sisi lain, Jonho yang sedang mencari keberadaan frontman, dia pun menemukan sebuah dokumen data para peserta. Dan alangkah terkejutnya dia mengetahui bahwa kakaknya yang selama ini dia cari ternyata ikut juga dalam permainan ini. Sekian dulu pembahasan dari seri film Squid Game ini ya. Tetapi tenang aja lur,
gue janji gue akan membahas kembali kelanjutan dari seri film Squid Game yang sedang viral ini. Akan tetapi silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya, agar kalian nggak ketinggalan dengan film-film yang akan gue upload ke depannya nanti. Dan sekali lagi, ingat, kencing aja harus bayar tetapi hanya subscribe yang gratis. Jadi nggak ada ruginya lur. Oke lah, Boom Movie di sini. See you in the next film.